Hai para wibu lovers dan kaum wibu yang mencintai waifunya sampai mati. Di video kali ini saya bakal bahas anime-anime di mana sang karakter utama atau MC bakal menyelamatkan si heroin dari pembulian. Ya seperti kita yang selalu melindungi pacar kita dari segala hal. Apa saja sih anime-anime tersebut? Yuk langsung saja kita ke videonya. Denpa Kyoshi Ultimate Otaku Teacher menceritakan seorang laki-laki jenius, Kagami Junichiro, yang berhasil membuktikan teori Dokodemo Door atau dikenal sebagai pintu kemana saja. Ya alam ajaib Doraemon itu. Akan tetapi sosok Kagami Junichiro menghilang dari dunia sains begitu saja dan tidak diketahui keberadaannya. Ternyata sekarang Kagami itu sudah berhenti dari dunia sains dan menjadi seorang hikikomori dan menjalani hidupnya sebagai otaku. Adik perempuannya berhasil membuat Kagami mendapatkan pekerjaannya, akan tetapi pekerjaan Kagami yang baru adalah menjadi guru di suatu sekolah SMA. Dan cara mengajar Kagami yang unik membuatnya menjadi guru paling populer di sekolahnya. Akankah ia kembali ke dunia sains atau mungkin jadi hikikomori selamanya? Tonton saja ini anime. Denpa Onna Tosesun Otoko. Hey kalian anak-anak King Kong, dengerin gua nih ya. Maaf ya, ini lebaran guys ya. Maaf sekali lagi. Ini cewek udah cantik, moe, loli lagi, bisa bikin sifat predator kalian keluar gitu. Bercerita tentang Niwa Makoto, seorang pemuda yang berasal dari desa yang ingin melanjutkan sekolahnya di sebuah kota yang dikenal sebagai kota alien. Di kota itu, ia tinggal bersama dengan bibinya, yang mana hanya satu-satunya keluarga di kota tersebut. Bibinya mempunyai seorang anak bernama Towa Eryo, seorang cewek super duper moe yang sangat aneh dan selalu mengurung diri di kamar dengan balutan kasur. Tanpa alasan yang jelas, Eryo selalu saja mendekati Makoto. Dan karena sudah diberi tempat tinggal sementara, Makoto tentu saja tidak bisa mengacaukan Eryo. Ya emang anjir, gila cuy, masa Makoto bisa ngebiarin cewek secantik itu gitu anjir. Aduh parah sih kalau Makoto ngebiarinnya ya. Hingga suatu hari Makoto pun mengajak Eryo pergi keluar rumah dan kehidupan Eryo pun berubah secara drastis. Alphabet Lead, buat kalian yang gak suka anime bunuh-bunuhan, gua saranin jangan nonton ya. Anime ini berlatar di sebuah dunia fiksi di mana terdapat suatu spesies mutan mirip manusia yang disebut Diclonisius. Diclonius ini memiliki sepasang tanduk di kepalanya dan memiliki tangan-tangan transparan yang disebut Vectors, yang dapat dikendalikan secara telekinesis agar bisa memanipulasi dan memotong objek dalam radius tertentu. Cerita bermula ketika salah sesosok Diclonisius bernama Lucy mencoba kabur dari sebuah laboratorium eksperimen Diclonisius. Ia berhasil kabur dari tempat tersebut, namun dengan luka yang menyebabkan ia memperoleh kepribadian lain, kepribadian seperti anak kecil yang kemudian dinamai New, karena bisa ngomong New doang. Dalam kondisi yang seperti itu, Lucy bertemu dengan seorang mahasiswa bernama Kota dan juga sepupunya Yuka. Mereka menolongnya dan selanjutnya terlibat banyak hal mengerikan bersamanya. Kamisama Hajime Mashita menjadi seorang putri itu idaman para cewek ciwi gitu. Tapi bagaimana kalau lo jadi putri para siluman gitu? Nanami Momozono, seorang gadis SMA biasa yang malang karena hidup bersama ayahnya yang suka berjudi. Suatu ketika, hidupnya semakin buruk karena rumahnya disita oleh para penagih hutang dan ayahnya pun melarikan diri dari hutang tersebut. Di saat sedang ngegembel di taman karena bingung harus berbuat apa, dirinya bertemu dengan seorang dewa bernama Mikage.
Mikage tiba-tiba memberinya ciuman tepat di dahi setelah mendengar cerita dari Nanami. Mengejutkannya, ciuman tersebut membuat kehidupan Nanami berubah seketika. Ciuman tersebut menandakan bahwa Nanami diangkat menjadi dewa tanpa sepengetahuannya. Kini Nanami memiliki tempat tinggal berupa kuil sederhana, dan di sana ia bertemu dengan Tomoe, siluman rubah api yang bermulut pedas, Onikiri, dan Kotetsu, serta para yokai lainnya. Cuman memang merubah segalanya, anjing emang parah sih anime ini. Kimi ni Todoke. Walau cewek di anime ini seram gitu ya, kayak kuntilanak gitu, namun anime ini cuman anime romance school biasa gitu. Menceritakan seorang gadis bernama Kuronowa Sawako yang dijuluki Sadako. Kenapa dijuluki Sadako? Ya karena penampilannya yang dianggap horor. Ia sering dibully dan dijauhi oleh teman-temannya karena kalau dekat dengan dia cuman dapet horornya gitu. Namun semua itu berubah ketika ia bertemu dengan Kazehaya Shota yang bisa dibilang pria paling populer di kelasnya. Hanya Shota lah yang bisa mengobrol dengan Sawako, dan kisah komedi romance mereka dimulai. Ya, cinta gak menang fisik seperti gua, anjay. Kotora-san. Sejak lahir, Kotora Haruka memiliki kemampuan untuk membaca isi pikiran orang lain, namun tidak mengerti dengan kelebihannya sendiri. Dia menganggap isi pikiran tersebut sama dengan ucapan mereka dan mengungkapkannya, meski itu seharusnya sesuatu yang ingin mereka rahasiakan. Akibatnya, dia kemudian disebut sebagai pembohong, ditinggalkan oleh teman-temannya, dan bahkan sampai tidak diakui oleh ibu kandungnya. Sakit sih anjing, udah ditinggal teman, udah ya disebut pembohong, nggak diakui ibunya, anjing. Itu triple kill, malah sapek anjir. Sehingga selama bertahun-tahun kehidupan Kotora hanya penuh dengan penderitaannya. Pada saat masuk SMU, dia dengan pasrah sudah siap menjalani hari-harinya sendirian. Tetapi tiba-tiba saja dia lalu bertemu dengan Manabe Yoshihisa, seorang pemuda yang mampu menerima keunikannya apa adanya dan juga tulus membelanya di hadapan orang lain, membantunya untuk kembali menemukan rasa percaya diri. Kotora sangat bahagia kini ada Manabe di sampingnya. Meski gitu ya, sebagian besar isi pemikiran si Manabe ini ternyata fantasi erotis tentang si Kotora doang. Anjing emang laki-lakinya, tapi good lah ya, melindungi cewek. Tsukite Inayo, Tachibana Mei, seorang murid SMA selama 16 tahun belum pernah merasakan yang namanya berteman dan pacaran akibat trauma insidennya di masa kecil. Karena terjadi kesalahpahaman, Mei melukai seorang siswa populer bernama Kurosawa Yamato. Dan entah kenapa Yamato menjadi melukai Mei. Anjing, masokis nih cowok. Dan memberitahu semua orang bahwa Mei adalah temannya. Suatu hari Yamato menolong Mei dan dari penguntit dengan cara menciumnya, dan kisah cinta mereka pun dimulai. Wow, walaupun di awal gitu ya, lu bakal dilihat kan cewek gitu kan, nampol gitu, cowok yang ganteng baik gitu ya, emang ciwi-ciwi itu gak jelas anjing. Yamada Konto Nananin no Majo. Kalau di Indonesia ada Kang Galon, Kang Boli, Kang Sembako, Kang Kung, atau Kang lainnya, di anime ini ada Kang Cipok. Seperti di judulnya, menceritakan seorang pemuda yang bernama Yamada. Dia adalah seorang berandalan paling dikenal di sekolahnya. Suatu hari ia dipanggil oleh gurunya karena suatu kasus. Karena kesal ia dibanding-bandingkan dengan Shiraishi Urara yang ternyata ia gadis paling teladan di sekolahnya. Suatu hari ia terjatuh dari tangga dan saat sadar ia bertukar tubuh dengan Urara. Disinilah diketahui bahwa Yamada memiliki kekuatan untuk mengcopy kekuatan dari 7 penyihir cewek. Gak penyihir cewek juga sih. Ya lanjut aja. Salah satunya Urara. Disinilah kisah dimulai Yamada dengan 7 orang penyihirnya. Dapetin kekuatannya dicipok anjing. Itulah list anime di mana karakter utama bakal menyelamatkan si heroin dari pembulian. Manakah yang menjadi favorit kalian? Tulis di kolom komentar. Seperti biasa, thanks for watching video saya. Ricky Senpai, pamit undur diri dan sampai jumpa
di next episode guys.